Hello Brovers, ini adalah request alur cerita Ultraman terbanyak minggu ini, yaitu si Ultraman lupa jurus. Ya, kebayang gak sih? Ultraman kedatangan musuh yang bisa membuat orang lupa akan segala hal, dan termasuk si Ultraman yang kena efeknya juga, dia sampai lupa cara berubah, lupa cara jurus, dan sebagainya. Tapi seperti biasa pasukan bocil nobar silahkan di like sebanyak-banyaknya. Kalau sudah, hikuzo, ini dia alur cerita Ultraman Max episode Funny Moment Jurus Lupa. And welcome back to Clip-on X. Kita masuk ke episode 15 dulu ya. Pada episode ini kita diperlihatkan seorang bocil yang hendak dioperasi oleh tim dokter terbaik di Jepang. Namun nyatanya bocil itu tidak berhasil sembuh karena penyakitnya sudah memarah. Bocil itu bernama Atsuko. Dia merupakan seorang bocil yang sangat menyukai lukisan. Ia punya cita-cita untuk menjadi seorang seniman atau pelukis. Namun karena hal ini akhirnya ia tidak bisa melihat dan mengurungkan niatnya menjadi seniman pelukis. Atsuko tak pantang menyerah, di mana ia sadar kalau ia tidak bisa melihat lagi, ia bisa menjadi seorang musisi karena telinganya masih berfungsi. Terjadilah time jump ke timeline Ultraman Max di mana Mizuki dan Kaito akan menghadiri sebuah konser yang dibintangi oleh Atsuko. Ya, di sini si Atsuko sudah menjadi seorang musisi guys. Akan tetapi Kaito mendapat laporan kalau di dekat situ terdapat sebuah anomali berbahaya yang baru saja jatuh di dekat pantai. Kaito dan Mizuki pun datang ke lokasi untuk memeriksa. Akan tetapi saat diperiksa tidak ada yang mencurigakan dari benda tersebut. Pihak Dash pun memutuskan untuk membakar benda tersebut secepat mungkin lalu memadamkannya tanpa jejak. What the heck? This is the object in question. Kaito and Mizuki have finished securing the area. Wait. Namun nyatanya benda tersebut berubah bentuk dan melontarkan balik serangan yang sudah dilancarkan oleh tim Dash. Tiba-tiba muncul beberapa tembakan dari benda itu dan tanpa disadari benda itu baru saja berubah menjadi seekor kaiju. Retreat to safety. But he's gotta stop it. I'm gonna try and lure it away. Ya atuh udah bagus cicing wae gitu kan malah diserang gitu ya. Marah pasti kaijunya. Yang nyari masalah berarti kan si tim Dash-nya ya nggak sih? Kaiju itu pun mengamuk dan langsung nge-spam semua rudal dan tembakan ke segala arah. Kaiju itu makin mengamuk dan akhirnya menghancurkan lingkungan di sekitarnya cuy. Mizuki yang hampir tertembak pun diselamatkan oleh Kaito dalam wujud Max. Terjadilah pertarungan yang sangat epik di sini. Max di sini kebingungan dong, soalnya diserang berkali-kali sampai pakai Kousen sekalipun, monster ini malah upgrade jadi lebih besar dengan senjata yang lebih mematikan. Monster itu pun menghancurkan segala hal yang ada di sekitarnya hingga semuanya terbakar habis guys. Emang agak-agak dark gini ya guys ya, untuk episode ini doang. Habis ini renyah banget anjing. Malam harinya, Mizuki dan juga Kaito pun datang mengunjungi Atsuko. Namun nyatanya Atsuko tidak ada di dalam kamarnya. Mizuki pun mencari ke berbagai tempat untuk menemukan Atsuko, namun nyatanya usaha mereka belum membuahkan hasil. Rupanya Atsuko ini berada di dekat lokasi penyerangan kaiju yang tadi. Tim Dash juga makin pusing karena tidak ada sama sekali cara untuk mengalahkan kaiju itu. Di sisi lain, Atsuko datang ke hadapan kaiju itu yang sedang tertidur. Ia pun memainkan suling kesayangannya. Sontak suara lantunan suling yang merdu itu didengar oleh Kaito dan juga Mizuki yang berada tidak jauh dari lokasi.
Tiba-tiba kaiju itu terbangun cuy. Namun ternyata kaiju itu tidak mengamuk, tapi justru berubah menjadi sosok kaiju yang baik hati dan berevolusi dengan memainkan lantunan musik. Kaito pun memanfaatkan hal tersebut untuk menangani masalah ini dengan membawa si Atsuko yang sedang memainkan suling itu ke atas langit agar si kaiju mengikuti Atsuko dan akhirnya pergi dari bumi. By the way, itu si Atsuko di dalam mobil ya, jadi udah pasti aman lah. Nah baru deh setelah episode yang cukup dark tapi damai tentram endingnya, kita langsung masuk ke puncak komedinya nih guys. Dimana episode ini udah jauh lebih terkenal dari final episodenya justru, karena di repost sana sini sama akun meme gitu kan zaman dulu. Pokoknya udah gak asing lah sama adegan-adegan di episode yang akan gue bahas ini. Pada episode ini dibuka dengan diperlihatkannya gejala pikun yang merajalela ke seluruh penjuru Jepang, dimana korbannya itu tidak mengenal usia. Dari ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, bocil epep, Kang Cuangki, Kang Batagor, Kang Bajigur, pokoknya semua warga itu merasakan kalau mereka lama-kelamaan kok jadi pikun gitu. Bahkan saking parahnya, ada beberapa ibu-ibu yang sampai lupa anaknya tuh ditaruh mana anjir. Sampai gak bisa bedain mana boneka, mana anaknya cuy. Terus juga ada beberapa kasus kakek-kakek yang memelihara boneka burung karena dia lupa kalau itu adalah boneka anjir. Jadi pikunnya tuh udah kayak setengah gelo gitu ya guys ya. Sampai berbagai macam acara di TV seperti Berita, Dahsyat, hingga sinetron Azab diberhentikan terlebih dahulu karena semua presenter, aktor, dan juga bintang tamunya mendadak jadi pikun sama skrip mereka masing-masing guys. Pihak Des pun akhirnya mulai merasa janggal dengan hal ini karena ternyata saking banyaknya semua psikiater, psikolog, sampai dokter spesialis otak pada keteteran karena terlalu banyak pendapat pasien yang keluhannya sama, itu-itu aja. Terlebih lagi, para tenaga profesional ini juga beberapa ada yang akhirnya kena dampaknya juga cuy. Atau dengan kata lain, pikunnya tuh nular cuy. Nah akhirnya pihak Des mengerti kalau ini bisa saja ada hubungannya dengan batu meteorit yang jatuh ke Jepang pada 1 bulan yang lalu. Letak jatuhnya tidak jauh dari beberapa titik warga mengalami pikun mendadak ini. Jelas, Des di sini langsung mengkonfirmasi bahwa ini bisa saja menjadi ancaman yang serius jika nanti semakin menyebar ke seluruh Jepang. Bisa-bisa satu negara pikun semua cuy, linglung gitu kan ya. Kaito pun ditugaskan untuk memeriksa lingkungan di sekitar markas Des yang ternyata terdapat sebuah kejadian anomali di laut dekat situ. Kaito beranggapan bahwa ada gelombang magnet yang menyedot gelombang lain hingga keberadaannya tidak terdeteksi. Tanpa waktu lama omongan Kaito pun terbukti. Ya, ternyata muncul alien aneh dengan mata satu gitu. Tim Des pun ditugaskan untuk menangani hal ini. Plagued by natural disasters. The United Defense Federation. How the heck do I fly this thing? Ternyata tim Des baru saja terkena efek pikun juga guys. Pada lupa cara make pesawat anjir, absurd ki. Ellie, I can't take off from here. I can't see. Ya, bukannya terbang mereka malah merudal garasi sendiri guys. Namun ternyata si robot Ellie tidak terkena efek pikun karena ya dia bukan manusia. Di sisi lain, Kaito ternyata terkena efek pikun juga dude. Anjir, KBW kena efek pikun ini teh. Si Kaito di sini kebingungan untuk berubah jadi Ultraman cuy. Namun berkat bantuan dari robot Ellie akhirnya tim Des berhasil lepas landas. Namun nyatanya ya, tim Des pun tetap kacau balau. Tahu terbang tapi nggak tahu cara kendarainnya gitu. Alhasil muter-muter di situ. Tim Des pun akhirnya dibawa ke markas lagi karena udah pada muntah kangkung cuy. Namun karena kedorong akhirnya salah satu anggota nggak sengaja masuk pesawat dan malah ugal-ugalan cuy di luar.
Sedangkan Kaito malah berubah pakai kaki boy. Siap bau terasi anjir. Salah satu anggota Des pun akhirnya berhasil melukai alien itu, tapi dia malah recall anjir, narik kursi darurat anjay. Kaito sendiri akhirnya berhasil berubah jadi Max walaupun masih terkena efek pikun. Terjadilah pertarungan yang sangat epic di sini cuy. Pokoknya paling epic dalam sejarah Suburaya gitu lah ya. Lebih mantap dari Noah ini cuy. Noah aja nggak bisa bikin orang ngakak lah, ini ngakak orang cuy. Karena pusing mikirin utang, Kaito tanpa sengaja mengeluarkan maximum swordnya terus nyemplung coy anjing ke laut. Absurd banget anjir. Terus dicari gitu anjir, ngobok-ngobok air. Tim Des yang masih muter-muter pun tanpa sengaja nembak si Kaito hingga akhirnya mental. Sedangkan alien itu akhirnya mulai menyerang ke markas Des hingga membuat kerusakan sistem yang cukup parah. Karena Des jadi kacau, pada akhirnya robot Ellie yang memandu si Kaito untuk hadapi monster itu. Walaupun absurdnya luar biasa guys ya. Color timer pun berbunyi, namun alien itu malah makin bertambah banyak. Saat Max terpojok, ia kemudian terhubung sebentar dengan tanah cahaya atau nebula M78. Sontak, ia sedikit demi sedikit menjadi ingat. Ia pun dipandu oleh Ellie untuk menghajar semua alien itu dan akhirnya berhasil cuy. Episode ini diakhiri dengan salah satu anggota Des yang tadi loncat ke laut anjir, terus akhirnya pulang. Episode berikutnya dibuka dengan laporan yang diterima oleh Des bahwa seminggu yang lalu baru saja terjadi gempa bumi yang sangat besar di Antartika. Akibat hal tersebut, Antartika terdapat retakan yang cukup besar. Tim ekspedisi dikirim ke sana untuk menelusuri apa yang terjadi. Namun mereka menemukan jasad seorang wanita yang kuat diduga sudah membeku kurang lebih 100.000 tahun. Wanita itu disebut dengan nama Nina. Nah, Nina yang masih dalam keadaan beku pun akan dibawa ke markas Des untuk dianalisa lebih lanjut dan mengetahui sebenarnya Nina ini manusia atau bukan. Beberapa peneliti mengatakan bahwa Nina bisa saja manusia karena terdapat banyak sekali kesamaan DNA dengan manusia. Namun salah satu anggota ternyata mulai tertarik dengan Nina, dia adalah Koba. Walaupun banyak laporan kalau Nina ini katanya emang udah meninggal gitu ya. Tiba-tiba alarm darurat berbunyi. Ternyata mereka dapat laporan kalau ada kaiju yang bergerak di dasar laut Antartika menuju ke pulau Tasmania dengan kecepatan yang tidak bisa diukur. Pihak militer Australia pun mengerahkan sejumlah pesawat untuk bersiap siaga jika kaiju itu menyerang. Beberapa tembakan pun diluncurkan. So where's the monster heading now? Kaiju itu hilang dari radar dan mereka mengira kalau kaiju itu sudah mati. Di sisi lain, Koba berusaha untuk menyentuh bagian kaca yang mengurung si Nina, namun tanpa sengaja justru menempelkan sidik jarinya di sana. Di saat yang bersamaan mereka mendapat laporan lagi kalau sinyal yang sama dari kaiju itu muncul kembali. Tim Des ditugaskan ke lokasi untuk bersiap siaga. Ternyata kali ini kaiju itu berada di dekat Papua. Pihak Des pun diperbolehkan untuk melakukan penyerangan. And also the monsters that were within the UDF is their elite Nah, this is a waste. Maybe, but we know there's something. A monster has appeared at Zoo. Copy that! Di saat mereka ingin menyerang kembali, tiba-tiba Koba teralihkan pikirannya ke Nina. Jelas semua rekannya kebingungan karena nih orang tiba-tiba bengong tanpa sebab gitu kan. Karena kejadian itu akhirnya kaiju tersebut berhasil lari dan tidak terdeteksi radar. Sesampainya di markas pun Koba disemprot habis-habisan karena tidak fokus dalam bekerja. Kini pihak Des pun mendapat laporan kembali terkait analisa perjalanan yang ditempuh oleh si kaiju, di mana ternyata kaiju tersebut pergi ke Jepang. Jelas ini sudah menjadi benang merah kalau dia mencari Nina. Saat Koba berada di lorong, tiba-tiba
ia merasa dipanggil seseorang. Ternyata suara itu berasal dari jasad Nina. Si Koba pun yang kagok edan menghampiri laboratorium. Namun tiba-tiba Nina bangkit dan keluar dari tempat pendinginnya. Ya, Nina akhirnya comeback dan justru membuat Koba pingsan di tempat. Tim Des mendapat laporan darurat kalau beberapa waktu lalu Nina kabur dari laboratorium dan kini sedang memakai kendaraan Des untuk melarikan diri. Tim Des pun akhirnya ditugaskan untuk hal darurat ini, sedangkan Kaito yang ingin bertugas tanpa sengaja menemukan si Koba yang sudah terbujur lemas di ruang laboratorium. Ia pun membawa Koba ke tempat yang lebih aman, sedangkan para anggota Des yang lain sudah mulai melakukan penyerangan karena kaiju itu sudah muncul di permukaan. Namun tanpa disangka-sangka, Koba kembali terhubung dengan Nina. Koba pun menyusul menggunakan motor. Di saat yang bersamaan, si kaiju sudah makin mengamuk. Incredible. Someone's on that roof! Koba yang akhirnya sampai pun berusaha menangkap Nina yang ternyata Nina mempunyai sifat yang jauh berbeda dari ekspektasi Koba. Ya, Nina ternyata punya sifat yang benci sekali terhadap manusia. Di saat yang bersamaan, Kaito akhirnya berubah jadi Max untuk hadapi kaiju itu. We gave a great power to humanity to destroy and kill everything in sight. And he will wipe out all humans. Looks like it's getting stronger. Sedangkan Koba dijelaskan kalau si Nina memang ditugaskan untuk membinasakan manusia, hingga akhirnya ia akan membuat peradaban manusia yang baru. Karena tidak terima, Koba pun menembak si Nina hingga sekarat, sedangkan Max akhirnya finisher hingga kaiju itu bucat. Di ending kita diperlihatkan si Nina yang akhirnya modar, sedangkan Koba ngegalau di pinggir pantai seperti layaknya Sasuke. Kira-kira itu tadi adalah 3 episode yang menurut gue nyambung satu sama lain tapi seru aja gitu. Pertama, dihadirkan episode yang mencekam, kelam, terus berakhir dengan damai, terus masuk ke bagian pencair suasananya atau komedinya gitu kan ya. Itu komedinya dapat semuanya cuy. Terus setelah itu baru dia lanjut ke masalah berikutnya, yang ini yang baru aja kita bahas episodenya gitu. Next kita langsung ke final episodenya Ultraman Max saja ya, karena menurut gue final episodenya Max pun keren banget sebenarnya ya. Formnya mah itu-itu aja, cuman satu, tapi Max tuh overpower cuy, sesuai dengan namanya ya, maksimum gitu ya. Udah Max, udah level mentok rata kanan cuy. Jadi udah gak perlu ada pembaruan apapun, toh form intinya aja itu udah keren, ya gak sih? Terima kasih yang sudah nonton. Untuk pasukan bocil nobar silahkan di like yang banyak ya biar FYP videonya, karena susah banget anjir di YouTube sekarang kalau mau FYP, beda sama di TikTok. Jangan lupa subscribe, aktifkan juga loncengnya, terus share ke teman-teman kalian kalau ada episode separodi ini cuy. Gue Cliponex pamit undur diri and I'll come see you next time.